warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jalan, kembali lagi bersama saya yaitu Nindya Ikram. Jadi guys, kemarin saya sudah membuat video part 1 sampai dengan part 7. Jadi di hari ini saya akan membuat video part 8, yang dimana yaitu video terakhir kami. Jadi video yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Tidak perlu berlama-lama lagi, silakan simak video saya. Baik, untuk materinya yaitu sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia dewasa ini kian pesat. Maklum, Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki peran besar dalam membangun ekonomi syariah. Apalagi dengan lahirnya Bank Syariah raksasa di tanah air, yakni Bank Syariah Indonesia, hasil dari gabungan atau merger 3 bank pelat merah, antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini. Dengan penyatuan Bank Syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Apa itu perbankan syariah? Bank syariah kerap disebut juga Bank Islam. Bank syariah adalah perbankan yang melaksanakan berdasarkan hukum Islam atau syariah, tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka, sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank selaku pengelola untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan. Proses berdirinya perbankan syariah. Mengutip laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam diperhatikan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung, Bait At-Tamwil, Salman, ITB, dan di Jakarta, Koperasi Ridho Gusti. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, dan Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional kelima Majelis Ulama Indonesia di Jakarta 22 sampai 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Bank syariah kian menjamur. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah bus dari sebanyak 5 bus menjadi 11 bus dalam kurun waktu dari 2 tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai 2010. Selain itu, semenjak dikembangkan sistem perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak pula kemajuan yang terjadi dalam 2 dekade, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjangan, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 BPRS. Total asetnya mencapai 273,49 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta, total gross pembiayaan dan dana pihak ketiga
BUS atau UUS masing-masing sebesar 201,39 triliun, 85,41 triliun, dan 110,50 triliun. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Perbankan syariah kini OJK selaku Otoritas Jasa Keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah sesuai peta jalan perbankan syariah. Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 sampai 2019 telah sampai pada masa akhirnya. Untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang maupun tantangan yang dihadapi, Roadmap pengembangan perbankan syariah di Indonesia periode 2020-2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024 dan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019 sampai 2024 maupun kebijakan internal OJK yaitu Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia sebagaimana bagian dari RP21. Roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia disusun sebagai katalisator akselerasi proses pembangunan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa 3 arah pengembangan, terdiri dari penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, serta penguatan perizinan, peraturan, dan pengawasan. Sebagai bagian dari Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia, Roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Pada tahun 2021, lahirnya bank terbesar di Indonesia. Alhamdulillah, Indonesia kini punya bank syariah terbesar, namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sudah beroperasi sejak 1 Februari 2021. Bank BSI adalah hasil merger atau penggabungan 3 bank syariah, Bank Usaha Milik Negara atau BUMN, yakni PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Dihitung-hitung, Bank Syariah Indonesia memiliki aset terbesar 245,7 triliun serta sedangkan modal intinya 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, Bank Syariah ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, tepatnya di urutan ke-7. Prinsip dasar Bank Syariah adalah menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan syariah Islam yang berlandaskan Al-Quran, hadis, hukum Islam lainnya. Berikut penjelasan prinsip-prinsip dasarnya. 1. Larangan riba atau bunga. Bank Syariah melarang penggunaan riba atau bunga karena dianggap eksploitasi dan tidak adil. Sebagai gantinya, bank menggunakan mekanisme bagi hasil, margin, keuntungan, atau fee atau ujrah. 2.
Prinsip bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Mudharabah yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Sedangkan musyarakah yaitu kemitraan bisnis di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk usaha dan keuntungan dibagi sesuai porsi kontribusi dan kesepakatan. Yang ketiga, larangan gharar atau ketidakpastian dan maisir atau perjudian. Bank syariah menghindari transaksi yang spekulatif, tidak jelas, atau mengandung risiko yang tidak dapat dihitung atau gharar. Juga dilarang terlibat dalam kegiatan yang menyerupai perjudian atau maisir. Yang keempat, transaksi halal. Seluruh kegiatan perbankan harus berlandaskan pada aktivitas ekonomi yang halal, baik dari jenis usaha maupun produknya. Misalnya, bank syariah tidak mendanai usaha yang terlibat dalam minuman keras, perjudian, atau aktivitas lainnya yang bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kelima, prinsip adil dan transparan. Bank syariah menekankan keadilan dalam semua transaksinya. Kontrak atau akad harus jelas, transparan, dan dipahami oleh semua pihak. Yang keenam, zakat dan keberlanjutan sosial. Bank syariah mendukung sistem ekonomi yang memberdayakan masyarakat, termasuk alokasi dana untuk zakat, infak, dan sedekah, serta memperhatikan tanggung jawab sosial. Dengan prinsip-prinsip ini, Bank syariah bertujuan menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan, beretika, dan memberikan kesejahteraan bagi semua pihak. Berikut adalah tantangan dan peluang yang dihadapi dalam regulasi perbankan syariah. Yang pertama, tantangan regulasi perbankan syariah. 1. Keterbatasan harmonisasi regulasi. Regulasi perbankan syariah seringkali masih mengacu pada kerangka perbankan konvensional, padahal perbankan syariah memiliki karakteristik khusus seperti larangan riba atau mekanisme akad yang berbeda. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan sumber daya manusia ahli. Masih terbatas jumlah ahli dalam hukum syariah dan ekonomi Islam membuat implementasi regulasi kadang tidak optimal. Regulator juga membutuhkan pelatihan khusus terkait prinsip syariah. Yang ketiga, kompleksitas akad syariah. Perbedaan jenis akad dalam produk perbankan syariah memerlukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah yang terkadang menambah beban administrasi. Yang keempat, persaingan dengan perbankan konvensional. Dalam beberapa kasus, regulasi yang dirancang masih belum mampu mendukung daya saing perbankan syariah dengan perbankan konvensional, misalnya dalam hal fleksibilitas produk atau insentif pajak. Yang kelima, kesadaran masyarakat yang rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip syariah sehingga penggunaan produk perbankan syariah belum maksimal. Hal ini membutuhkan dukungan regulasi untuk edukasi. Yang selanjutnya ada peluang regulasi perbankan syariah. 1. Dukungan pemerintah dan otoritas syariah dan otoritas keuangan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah mulai menunjukkan komitmen yang kuat melalui undang-undang, insentif pajak, dan dukungan regulasi bagi pengembangan perbankan syariah. Yang kedua, pasar yang potensial. Dengan mayoritas penduduk Muslim di negara-negara termasuk, terdapat permintaan besar untuk layanan keuangan berbasis syariah, sehingga regulasi yang mendukung akan mendorong perkembangan pasar ini. Yang ketiga, standarisasi internasional. Upaya standarisasi dari organisasi seperti AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, dan IFSB, Islamic Financial Service Board, dapat membantu memperkuat integrasi perbankan syariah ke pasar global. Yang keempat, kesadaran ekonomi berbasis etika. Tren global terhadap ekonomi berbasis nilai membuka peluang perbankan syariah untuk diakui sebagai alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan.
Jadi, tantangan utama regulasi perbankan syariah terletak pada penyesuaian kerangka regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa mengorbankan efisiensi. Di sisi lain, peluang besar muncul dari tingginya permintaan pasar, inovasi teknologi, dan dukungan pemerintah. Dengan regulasi yang tepat, perbankan syariah berpotensi berkembang pesat sebagai alternatif keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Persaingan antara bank syariah dan bank konvensional mencerminkan kompetisi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang menentukan daya tariknya di pasar. Berikut adalah analisisnya. Yang pertama, keunggulan bank syariah. Berbasis prinsip syariah, bank syariah menawarkan produk yang sesuai dengan hukum Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Ini menarik bagi nasabah muslim yang ingin menjalankan transaksi keuangan sesuai syariah. Misalnya ada bagi hasil yang transparan. Pendekatan berbasis bagi hasil memberikan alternatif bagi nasabah yang tidak nyaman dengan sistem bunga. Yang selanjutnya ada fokus pada sektor real. Bank syariah cenderung mendukung sektor real dengan pembiayaan berbasis aset yang mendorong stabilitas ekonomi. Terus ada etika keuangan. Bank syariah sering dipandang lebih etis karena menghindari pembiayaan pada sektor-sektor tidak halal, misalnya perjudian, alkohol, dan senjata. Yang kedua, keunggulan bank konvensional. Yang pertama ada fleksibilitas produk. Bank konvensional menawarkan berbagai produk dengan struktur sederhana yang sering lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Yang kedua ada skala besar dan infrastruktur luas. Bank konvensional biasanya memiliki jaringan yang lebih besar, modal kuat, dan teknologi lebih maju sehingga dapat melayani nasabah lebih efisiensi. Selanjutnya ada biaya dan suku bunga kompetitif. Sistem suku bunga memungkinkan bank konvensional memberikan layanan kredit dengan penyesuaian risiko yang fleksibel. Yang selanjutnya ada inovasi teknologi lebih cepat. Bank konvensional lebih gesit dalam mengadopsi fintech atau layanan digital banking yang canggih. Yang ketiga ada tantangan bagi bank syariah. Kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak orang yang belum memahami perbedaan bank syariah dengan bank konvensional sehingga cenderung memilih bank konvensional. Infrastruktur dan skala lebih kecil. Bank syariah sering kalah dalam hal jumlah kantor cabang, modal, dan jangkauan teknologi dibanding bank konvensional. Perbedaan tarif dan akad yang rumit. Biaya layanan bank syariah kadang lebih tinggi karena sistem akad yang kompleks dan pengawasan kepatuhan syariah. Kompetisi pasar global. Bank syariah sulit bersaing di pasar internasional jika belum menerapkan standarisasi global secara penuh. Yang keempat ada tantangan bagi bank konvensional. Tuntunan keuangan berbasis etika, kesadaran masyarakat tentang keuangan berbasis nilai mendorong peralihan ke bank syariah atau institusi ethical banking. Yang kedua ada pasar muslim yang tumbuh pesat. Bank syariah semakin menjadi pilihan di kalangan mayoritas muslim karena prinsip halal yang ditawarkannya. Yang selanjutnya ada krisis keuangan dan sistem bunga. Sistem bunga rentan terhadap volatilitas ekonomi terutama selama krisis sehingga masyarakat mencari alternatif keuangan yang lebih stabil seperti sistem bagi hasil di bank syariah. Yang kelima ada prospek dan sinergi, kolaborasi dan konvergensi. Di masa depan bank syariah dan bank konvensional dapat mengembangkan produk hybrid yang menawarkan prinsip syariah dengan fleksibilitas teknologi konvensional, peningkatan teknologi dan digitalitas. Bank syariah yang berinvestasi dalam teknologi dapat meningkatkan daya saingnya dengan memberikan layanan lebih efisiensi dan modern. Terus selanjutnya ada peluang pasar niche. Bank syariah bisa memfokuskan produk untuk target muslim, sedangkan bank konvensional melayani pasar umum.
Jadi, bank syariah dan bank konvensional bersaing dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Namun, menawarkan nilai yang berbeda, bank konvensional memiliki keunggulan pada skala dan fleksibilitas, sementara bank syariah unggul pada aspek etika dan kepatuhan prinsip agama. Sinergi antara keduanya seperti kolaborasi teknologi dan edukasi keuangan dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat luas. Teknologi finansial atau finansial teknologi atau fintech menghadirkan peluang besar untuk berinovasi sektor keuangan. Berikut adalah peluang utama yang ditawarkan fintech. 1. Peningkatan akses keuangan. Fintech memungkinkan layanan keuangan menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau yang sebelumnya tidak tersentuh oleh bank tradisional. Contohnya, e-wallet seperti GoPay atau OVO memudahkan transaksi bagi masyarakat tanpa rekening bank. Yang kedua, efisiensi operasional dan biaya. Otomasi proses seperti pengajuan pinjaman, pembayaran, dan pencatatan transaksi dapat memangkas biaya operasional institusi keuangan. Transaksi digital juga lebih cepat dibandingkan proses tradisional yang menggunakan dokumen fisik. Yang ketiga, integritas dengan teknologi canggih. Fintech dapat memanfaatkan teknologi mutakhir seperti AI untuk analisis data dan penilaian kredit. Terus ada blockchain untuk transaksi yang aman dan transparan. Terus ada big data untuk memahami kebutuhan nasabah dan menciptakan layanan yang personal. Yang keempat, mendorong ekosistem digital. Fintech mempermudah ekosistem digital dengan menciptakan platform integritas untuk pembayaran, pengelolaan dana, investasi, dan lainnya. Contohnya, sistem pembayaran digital yang terhubung dengan e-commerce mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Yang kelima, peluang di sektor syariah. Fintech juga membuka peluang dalam teknologi finansial syariah dengan layanan seperti P2P, lending syariah, dan crowdfunding berbasis zakat dan wakaf. Ini memungkinkan nasabah mendapatkan layanan sesuai prinsip syariah secara efisien. Yang keenam, globalisasi layanan keuangan. Dengan fintech, transaksi lintas negara menjadi lebih mudah dan murah. Teknologi seperti cross-border payment berbasis blockchain meminimalkan biaya transfer antar negara. Yang ketujuh, penguatan UMKM atau startup. Fintech menyediakan solusi keuangan bagi UMKM seperti pinjaman mikro atau platform e-commerce terintegrasi dengan pembayaran digital. Peluang ini mendukung pertumbuhan bisnis kecil untuk ekonomi lokal. Yang kedelapan, edukasi keuangan digital. Banyak aplikasi fintech yang menyediakan edukasi dan alat untuk membantu masyarakat mengelola keuangan. Jadi fintech menawarkan peluang besar untuk mempercepat inklusi keuangan, menciptakan inovasi layanan, dan mendorong efisiensi dalam industri keuangan. Dengan terus berkembangnya teknologi seperti AI, blockchain, dan big data, fintech akan semakin menjadi pilar utama dalam transformasi ekonomi digital. Perkembangan global perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, meskipun perbankan syariah dimulai di negara-negara dengan mayoritas muslim. Saat ini model ini telah diterima di banyak wilayah di dunia. Yang pertama, pertumbuhan dan ekspansi global. Ada Asia Tenggara dan Timur Tengah. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi merupakan pionir utama dalam pengembangan perbankan syariah. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar telah menunjukkan komitmen besar untuk mendukung pengembangan bank syariah. Di Afrika Utara, negara-negara seperti Mesir, Tunisia, dan Maroko, perbankan syariah tumbuh pesat dengan dukungan kuat dari pemerintah. Negara-negara ini berfokus pada sektor sosial seperti pengentasan kemiskinan dengan pengembangan produk syariah. Terus di Eropa dan Amerika Utara, perkembangan perbankan syariah di Eropa dan Amerika Serikat lebih terbatas, tetapi semakin banyak bank yang menawarkan produk syariah untuk memenuhi kebutuhan komunitas muslim. Negara seperti Inggris telah
mengembangkan regulasi pengembangan syariah dan sejumlah bank seperti HSBC, Amanah, serta Bank of London dan they made it menjadi aktor penting. Yang kedua, volatilitas ekonomi dan daya tarik perbankan syariah. Menarik investor non-muslim. Perbankan syariah kini juga semakin diminati oleh investor non-muslim yang mengutamakan etika dalam keuangan, sistem berbagi risiko, dan keuntungan. Alih-alih sekedar bunga, menjadikan perbankan syariah dianggap lebih stabil dalam menghadapi krisis finansial global seperti yang terlihat pada krisis keuangan 2008. Pergeseran tren ekonomi global meningkatkan permintaan untuk ekonomi berkelanjutan, etis, dan berbasis nilai memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk tumbuh. Sebagai contoh, banyak investor yang mulai memanfaatkan sukuk atau obligasi syariah karena dianggap lebih aman dan transparan. Yang ketiga, masa depan perbankan syariah. Kebangkitan pasar baru. Pasar negara-negara yang kurang berkembang seperti Afrika dan beberapa negara di Asia Selatan dan Eropa yang sedang tumbuh memiliki potensi besar untuk perkembangan perbankan syariah. Terus ada globalisasi dan kolaborasi. Dengan terus meningkatkannya kebutuhan untuk penyediaan produk berbasis nilai, perbankan syariah akan berkolaborasi lebih erat dengan institusi internasional dan pengembangan produk baru yang ramah di pasar global. Jadi, perbankan syariah telah berkembang pesat secara global dan tidak hanya terbatas di negara-negara muslim. Semakin banyak negara dan investor yang tertarik pada model keuangan ini karena etika, transparansi, dan pembagian risiko yang ditawarkan. Namun, untuk memaju lebih jauh, perkembangan syariah harus terus berinovasi dalam teknologi dan adaptasi regulasi serta berhadapan dengan persaingan dari sistem konvensional yang sudah mampan. Jadi teman-teman, itu saja materi yang bisa saya bahas di video kali ini. Lebih dan kurangnya saya Nindya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.